Saya masih akan lanjutkan seri daripada kasih karunia. Dan pagi hari ini saya akan bicara khususnya mengenai firman kasih karunia. Kalau beberapa waktu yang lalu kita banyak bicara mengenai kasih karunia Tuhan, mengenai tahta kasih karunia, bagaimana kalau kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, kita datang pada tahta kasih karunia. Karena Yesus sendiri sudah mengubah dari tahta penghakiman, dia sebagai imam besar agung, tahta penghakiman itu menjadi tahta kasih karunia, tahta kemurahan Tuhan. Dan setiap kali kita punya masalah, kita punya persoalan, kita datang kepada dia, kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan saya ingin menyegarkan akan ingatan Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kasih karunia itu adalah kesanggupan ilahi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kasih karunia itu adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, sehingga saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara. Saudara sebagai apapun, saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelayan Tuhan, saudara bekerja di bidang apapun, saudara perlu yang namanya kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu bicara mengenai kuasa Tuhan, itu bicara mengenai kasih Tuhan, itu bicara mengenai kemampuan ilahi, bicara mengenai kesanggupan yang Tuhan berikan kepada saudara, bicara mengenai perkenanan untuk Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itulah kalau saudara baca di dalam Alkitab khususnya perjanjian baru, bahkan Injil yang saudara dan saya baca itu disebut dengan Injil kasih karunia. Karena memang itulah yang Tuhan beritakan dalam kehidupan saya dan saudara, dan itulah yang Tuhan bawa. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu datang pada saudara dan dia mengatakan bahwa kasih karunia itu sudah saudara terima. Kapan? Saudara menerima kasih karunia itu sepenuhnya pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya berharap dari hari ke hari, satu waktu saudara, satu titik saudara katakan, saudara diremakan, saudara klik, dan saudara rema, saya tahu Pak. Sehingga saudara tidak akan melepaskan diri dari kasih karunia Allah. Setiap apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, sesuai dengan peran dan tanggung jawab saudara. Saudara perlu kesanggupan dan kemampuan yang daripada Tuhan, yaitu kasih karunia itu menyertai dan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga sementara saudara melakukan apapun, itu kesanggupan yang daripada Tuhan itu bekerja. Sehingga ketika saudara melakukan apapun, saudara bisa melakukan seperti hasilnya, itu seperti yang Tuhan mau. Hasilnya itu seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saudara bersandar kepada kasih karunia. Saudara menyadari dan saudara bergerak dalam kasih karunia. Dan setiap kali saudara mengatakan semuanya ini aku lakukan dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan ketika saudara menyadarinya, lalu kesanggupan ilahi yang daripada Tuhan, kemampuan ilahi yang daripada Tuhan, itu akan bekerja dalam kehidupan setiap saudara untuk apapun yang saudara dan saya lakukan dan kerjakan. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Alkitab mengatakan jangan menjauhkan diri, artinya saudara melakukan peran saudara dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Aku bisa. Tanpa Tuhan aku bisa. Tanpa mengandalkan kuasanya aku bisa. Tanpa mengandalkan campur tangannya aku bisa. Nah, itu yang disebut dengan menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah. Saudara merasa sanggup dan saudara merasa mampu. Saudara mencoba mengendalikan semuanya. Alkitab katakan satu waktu saudara akan kecewa karena hasilnya tidak seperti yang saudara harapkan.
Bahkan Alkitab mengatakan akan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan bagi banyak orang. Itulah kira-kira gambaran mengenai kasih karunia.